Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di Pomet alias Podcast Medit. Pertama-tama kita kenalan dulu. Di sini ada aku Dinda dan Anin. Ya, di sini kami berdua mau ngasih tahu kalian mengenai keputihan yang kerap kali dialami oleh seluruh wanita di dunia dan sering banget dijadikan pertanyaan nih. Ya, banyak yang suka bertanya-tanya, ini tuh cairan yang keluar dari vagina kita tuh normal gak sih? Berbahaya gak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan bahas secara satu persatu yang sering banget terjadi ya. Betul. Yang sering banget dialami oleh wanita, sehingga kalian tidak bertanya-tanya lagi. Iya, betul. Silakan Anin, yang pertama kita akan bahas tentang cairan yang warnanya bening dan teksturnya tuh lengket, kan? Nah, cairan ini tuh tidak berbahaya ya guys. Ini sering keluar atau sering muncul saat masa-masa subur di hari 10 sampai 16 setelah hari pertama haid ya. Betul. Dan baunya ini seperti keringat ya guys. Di sini tuh cairan ini agak seperti asam-asam kecut, tapi jangan khawatir, bau itu normal dan ini sangat amat tidak berbahaya. Kenapa? Karena fungsi dari keputihan ini itu untuk membantu dan memperlancar ovulasi atau kesuburan wanita, guys. Ya, asal cairan ini tidak berbau menyengat atau bau busuk, ini aman ya guys. Selama baunya hanya seperti keringat, asam-asam keringat dan tidak ada bau busuk, ini aman. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada apa, Din? Yang kedua itu ada keputihan yang berwarna putih seperti krim ya, guys. Iya. Di sini baunya itu seperti keju yang agak sedikit amis. Lalu sebenarnya keputihan krim yang putih ini agak normal nih, bisa dibilang normal kalau emang baunya tidak tercium oleh orang yang di sebelah kita. Yang baunya tidak terlalu menyengat ya. Betul. Namun apabila bau dari keputihan yang krim putih ini tercium oleh orang lain, itu bisa jadi menunjukkan adanya infeksi pada vagina kita, guys. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Misalkan kalian mengalami ini, kalian bisa langsung konsultasi ke dokter dan bisa normal kembali alias sembuh ya, guys. Atau sebelum ke dokter, kalian bisa sering cuci vaginanya pakai air bersih, air mengalir. Betul. Atau pakai sabun kewanitaan. Cuman jangan terlalu sering juga ya, karena sabun kewanitaan itu tidak baik juga kalau digunakan terlalu sering. Betul. Jadi cairan ini yang berwarna putih dan kental ini normal saat dia tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Bau seperti busuk gitu ya, guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke keputihan yang ketiga. Itu warnanya kuning dan dia tuh baunya kayak susu busuk ya, kayak susu busuk. Dan ini tuh mengganggu. Dia bisa menyebabkan iritasi juga gatal-gatal di area misfira, di area kewanitaan kita gitu. Biasanya ini tuh cairannya melekat pada celana dalam dan susah buat cuci. Betul sekali ya. Dan ini juga bisa muncul kalau kita sedang mengonsumsi, memakan atau meminum obat-obat tertentu. Jadi kita bakal mengeluarkan cairan seperti keputihan warna kuning karena faktor dari mengonsumsi obat tertentu, guys. Kalau kalian mengalami hal tersebut, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter ya. Jangan ditunda lama-lama lah ya. Kalau misalnya kita merasa ada yang tidak beres tentang kesehatan, langsung konsultasi ke ahlinya ya. Kalian bisa langsung pergi ke dokter. Apalagi ini mengenai vagina yang memang sangat intim banget ya, guys. Betul. Jadi kita harus menjaga. Betul. Dan jangan sampai kita terserang penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, guys. Lanjut, yang keempat ada keputihan berwarna hijau. Dan hijaunya ini seperti hijau neon begitu ya, guys. Nah, di sini pada saat cairan ini keluar dari vagina kita, itu akan membuat kita tidak nyaman sekali, seperti merasakan perih, panas, atau gatal mungkin ya saat sebelum atau sesudah buang air kecil.
Dan ini menandakan kalau vagina kita itu terkena infeksi. Ya, Kenapa? adanya infeksi pada vagina kita ya. Betul. Dan ini terjadi pada saat kita menggunakan toilet umum yang memang belum bersih, Yang dan tidak bisa dijamin kebersihannya ya. Ya. dan juga ini bisa terjadi apabila kita melakukan seks dengan orang lain, dengan partner kita yang memang belum terjamin kesehatannya ya guys. Jadi untuk kita semua lebih baik mencegahi seks sebelum nikah, karena emang ini bahaya banget. Kita tidak tahu masalah apa yang ada di organ vital mereka dan apa dampak yang akan dirasakan oleh diri kita apabila mereka terserang penyakit ya guys ya. Makanya jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita ya. betul. Kenapa? Karena misalkan kita melakukan hubungan dengan suami kita pun, dengan yang sudah sah pun, itu belum tentu kita Bisa bakal menghindari ya, Iya, belum tentu kita bisa menghindari hal tersebut. Apalagi kalau kita melakukan itu dengan orang yang kita nggak tahu dia kesehatannya Iya. bagaimana, itu kan akan merugikan di diri kitanya juga. Yes, betul guys. Selain itu, penyebab lainnya juga bisa karena menggunakan pembalut atau sabun cuci kewanitaan dengan jangka waktu yang lama. Betul. Makanya kalian misalkan pakai pembalut terus kayak merasa udah penuh, kalian Harus cepat-cepat dicuci, harus cepat-cepat diganti. Ya. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima, cairan ini warnanya abu-abu, bentuknya juga kental. Dia ini baunya busuk, seperti susu atau keju, sesuatu keju yang busuk ya. Ini tuh cairan ini tuh bisa menyebabkan rasa panas, nyeri saat kita sebelum atau sesudah buang air kecil. Jadi ini juga bisa menyebabkan kita anyang-anyangan. Tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan tuh kayak pipis, pengen pipis terus menerus tapi keluar sedikit. Betul. Iya. Dan ini tuh berarti tubuh kita atau vagina kita itu mengalami infeksi guys. Jadi kalian buat yang mengalami keputihan-keputihan tidak normal yang sudah tadi kita jelaskan dan sebutkan, alangkah baiknya kalian segera konsultasi ke dokter. Betul. Agar kesehatan kalian pun bisa terjaga kembali ya bisa diobati dengan cepat. Betul. Nah, tapi kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya terjadi keputihan-keputihan yang tadi kita sebutin, seperti warnanya bening, kental atau bening putih tapi tidak berbau. Betul. Itu normal ya, dan sangat sering terjadi pada wanita-wanita pada umumnya. Dan ini menandakan kalau kita ya subur ya kan? Betul. Iya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya kalau misalnya keputihan itu terjadi, selama dia tidak menimbulkan bau yang busuk. Kurang lebih segitu aja informasi yang bisa kita sharing ke kalian. Semoga menjawab semua keresahan dan pertanyaan kalian mengenai keputihan yang terjadi. Dan semoga bermanfaat dan ya, juga kalian bisa ambil baik-baiknya ya. Betul. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.